Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Iskandar. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi karya Al-Syaibani. Berikut penjelasan sedikit penjelasan dari saya. Bekerja adalah salah satu pemikiran pertama dari 5 pemikiran ekonomi Islam Al-Syaibani. Bekerja bagi setiap manusia adalah proses untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya dari pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Dalam perspektif Islam, proses memenuhi kebutuhan dilihat dari kemaslahatannya. Maslahah artinya manfaat dan dapat dikatakan sesuatu yang mendapatkan kebaikan dan kebenaran. Nah, teramat banyak ilmuwan muslim yang hebat yang dapat kita ambil pelajaran dari buah pemikiran mereka. Tidak banyak dari kalangan umat Islam sendiri yang mengenal para ilmuwan muslim tersebut karena minimnya pengetahuan umat Islam pada sejarah Islam. Dari banyaknya cendekiawan muslim, salah satunya adalah Al-Syaibani. Setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Al-Syaibani diangkat oleh Khalifah Harun al-Rasyid menjadi hakim di kota Riqqah, Irak. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena ia mengundurkan diri untuk konsentrasi pada pengajaran dan penulisan fikih. Dengan nama lengkap Al-Syaibani Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farakat Al-Syaibani lahir di kota Wasid Ibnu, kota Irak pada akhir masa pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Ayahnya berasal dari negeri Syaibani di wilayah Jazirah Arab, dan Al-Syaibani bersama orang tuanya pindah ke Kufah karena saat itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah dengan mengenyam banyak ilmu diantaranya fikih. Al-Ari mengandalkan akal sastra, bahasa, syair, gramatika, dan mempelajari ilmu agama seperti Al-Quran dan hadis. Al-Syaibani juga berguru kepada Abu Hanifah di usia 14 tahun selama 4 tahun dan juga berguru dengan Abu Yusuf. Ketika itu Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 1803 Hijriah dan mereka tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi. Ia juga bertemu dengan Al-Syafi'i ketika belajar Al-Muwatta pada Malik bin Anas. Hal ini dapat memberikan nuansa pemikiran baru dalam pemikiran fikihnya. Berikut karya-karya ekonomi yang dihasilkan oleh Al-Syaibani. Ini karya pemikiran Al-Syaibani Al-Qabs, kerja. Karya utama Al-Syaibani adalah Al-Qabs yang dimana bekerja identik dengan aktivitas produksi yang hasilnya utilitas atau nilai guna dari sebuah produk. Dalam Islam dapat dikatakan aktivitas produksi jika barang dan jasa dihasilkan memiliki nilai guna yang mengandung kemaslahatan dan dilihat juga terkait halal haramnya karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun bekerja bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Al-Syaibani juga menegaskan bahwa bekerja adalah wajib sebagaimana berwudu hendak melaksanakan sholat. Singkatnya, segala sesuatu yang dilaksanakan yang memberi manfaat dapat dikatakan bekerja, termasuk manfaat atau kebaikan yang didapat untuk diri sendiri, seperti mencari makan dengan bekerja. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 62. Al-Jumu'ah ayat 10. Bertebaran pada dalil ini artinya Allah menyuruh kita semua untuk bekerja untuk mencari karunia Allah. Arti karunia di sini adalah pemberian Allah yang merupakan limpahan nikmat darinya
Jadi kita mendapatkan karunia bukan semata-mata hanya dia melalui Allah memberikannya, karena Allah telah mengatakan bertebaranlah kamu, maka artinya kita mendapatkan karunia dengan usaha dan tentunya dengan bekerja. Amirul Mukminin Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu lebih mengutamakan derajat kerja daripada jihad. Sayyidina Umar mengatakan dirinya lebih suka meninggal pada saat berusaha mencari sebagian karunia Allah di muka bumi daripada terbunuh di medan perang, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan orang-orang yang mencari sebagian karunia-Nya daripada mujahidin melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muzammil ayat 20. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang di lainnya berperang di jalan Allah. Gitu. Nah, karya keduanya ada kekayaan dan kefakiran. Setelah membahas Al-Khazab, fokus perhatian Al-Syaibani terhadap pada permasalahan kaya dan fakir. Menurut Al-Syaibani bahwa fakir mempunyai kedudukan lebih tinggi derajatnya daripada kaya. Fakir di sini dalam artinya cukup kifayah, bukan dalam kondisi kafafah, meminta-minta. Jadi Al-Syaibani berpendapat ketika seseorang telah merasa cukup, maka ia akan bergegas pada kebaikan dan fokus tercurahkan pada urusan akhirat. Ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya akan berpotensi pemiliknya berada dalam kemewahan, itulah yang dikhawatirkannya. Namun bukan berarti menentang gaya hidup lebih dari cukup, asalkan kelebihan harta itu digunakan untuk kebaikan. Lanjut ke klasifikasi usaha-usaha. Nah, ini menurut Al-Syaibani usaha perekonomian dibagi menjadi 4, yaitu pertanian, perdagangan, sewa menyewa, dan perindustrian. Al-Syaibani mengutamakan usaha pertanian dibandingkan lainnya. Hasil pertanian banyak menghasilkan kebutuhan dasar manusia. Dari segi hukum, Al-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi 2, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Yang dimaksud fardu kifayah adalah jika tidak ada seseorang pun yang melakukan hal tersebut, maka roda perekonomian akan terhenti. Contohnya, jika tidak ada sama sekali orang yang menjadi petani, maka tidak akan ada beras, sedangkan makanan pokok orang Indonesia adalah beras, maka roda perekonomian akan rusak. Dan jika ada beberapa yang melakukannya tanpa harus seluruh masyarakat menjadi petani, maka roda perekonomian akan tetap berjalan. Nah, sedangkan fardu ain adalah bentuk pemenuhan individu dan keluarganya. Jika tidak ada yang melakukan sesuatu hal pada hal tersebut, itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan, maka hukumnya akan menjadi fardu ain apabila tidak ada orang yang melakukannya. Dan apabila yang dilakukan juga, maka akan rusak roda perekonomian yang berdampak pula kebinasaan diri maupun keluarga yang ditanggungnya. Lanjut ke kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam ilmu mukosik, hal ini termasuk pada mukosik daruriyat, kebutuhan primer, yang artinya harus dipenuhi demi kemaslahatan hambanya, dan apabila tidak dipenuhi maka akan menimbulkan kerusakan. Berikutnya, spesifikasi distribusi pekerjaan. Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain, karena masih tidak akan mungkin bisa menguasai segala hal. Kalaupun berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menguasai hal yang ada di dunia ini, maka akan terbatas dengan usianya. Dalam hal ini Allah memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan saling bekerja sama atau tolong menolong.
dengan dibekali ilmu pengetahuan akan kemudahan dan mendatangkan kemaslahatan di dunia ini. Dalam firman Allah SWT yang artinya, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Al-Syaibani Quran surat Al-Zukhruf ayat 32. Al-Syaibani menandaskan orang kaya membutuhkan orang fakir. Contoh, seorang pengusaha kaya raya ingin mengembangkan usahanya dan mencoba untuk menjadi agen beras. Maka seorang pengusaha tersebut membutuhkan petani yang mau menjual berasnya kepada pengusaha tersebut, dan petani pun menginginkan berasnya laku terjual. Dalam konteks ini Allah berfirman yang artinya, dan saling tolong menolonglah kamu mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Lalu hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah SWT selalu menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudara muslimnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Syaibani mengatakan, lebih lagi jika melakukan tolong menolong dengan saudaranya untuk dari upaya melaksanakan ketaatannya, niscaya akan segera diberikan ganjaran sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti ini merupakan objek ekonomi yang mempunyai nilai religius sekaligus aspek ekonomi. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak lepas dari yang namanya bekerja. Oleh karena itu, bekerjalah karena Allah, karena sejatinya tubuh itu juga memiliki haknya yang harus dipenuhi dengan cara bekerja. Karena sebaik-baiknya makanan yang dimakan adalah hasil dari usaha sendiri. Dan bekerjalah untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Lakukan apa yang kita lakukan, dan Allah akan membantu apa yang tidak bisa kita lakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan, pembawaan, dan sebagainya. Itu murni dari saya. Sementara kalau ada kelebihan, itu murni dari Allah SWT. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.